Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Salsabila. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Tegal dengan NPM 1520611. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Aspek Sosial dalam Naskah Drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil, karya Arifin Senur, dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Baik, untuk yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari penelitian saya, karena naskah drama merupakan karya sastra, jadi saya simpulkan bahwa karya sastra itu adalah suatu hasil kreativitas seorang penyair yang menuangkan idenya ke dalam suatu bentuk karya sastra yang diciptakan dari hasil pengamatan terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya, atau bisa juga dari pengalaman pribadinya. Nah, salah satu bentuk karya sastra adalah naskah drama. Naskah drama ini memiliki unsur ekstrinsik yang ada di dalamnya, yang mengandung gambaran penulis pada saat karya sastra itu dibuat. Contohnya, ada gambaran sosial, politik, atau budaya yang terjadi pada saat itu, pada saat naskah atau pada saat karya sastra tersebut dibuat. Lalu yang kedua, dari latar belakang penelitian yang sudah saya jelaskan tadi, saya mengidentifikasi masalah. Ada 4 masalah. Yang pertama, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Lalu yang kedua ada aspek sosial. Yang ketiga ada konflik sosial. Lalu yang keempat ada faktor-faktor yang mempengaruhi sosial masyarakat. Nah, lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil dari tadi yang sudah saya identifikasi masalahnya. Lalu saya mengambil rumusan masalah, yaitu yang pertama ada bagaimanakah aspek sosial di dalam naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil ini. Lalu yang kedua, bagaimana implikasi pembelajaran aspek sosial dalam naskah Matahari di Sebuah Jalan Kecil. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya yaitu yang pertama, untuk mendeskripsikan aspek sosial dalam naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil. Lalu yang kedua, untuk mendeskripsikan pembelajaran implikasi pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Baik, selanjutnya ada kajian teori. Kajian teori yang pertama ada drama. Drama ini merupakan tiruan kehidupan masyarakat atau manusia yang dikemas ke dalam karya sastra berbentuk prosa yang isinya adalah dialog dan dapat diproyeksikan ke dalam suatu pementasan. Lalu selanjutnya ada aspek sosial. Aspek sosial adalah suatu tindakan sosial yang digunakan untuk menghadapi masalah sosial. Nah, masalah sosial ini biasanya muncul karena adanya perbedaan dari tingkat perkembangan, kebudayaan, atau juga kependudukan, dan juga bisa masalah sosial ini timbul karena lingkungan. Tuh. Lalu selanjutnya ada sosiologi sastra. Nah, sosiologi sastra ini merupakan metode atau pendekatan penelitian yang berhubungan dengan masyarakat. Seperti itu. Lalu selanjutnya yang terakhir ada implikasi pembelajaran. Aplikasi pembelajaran ini, hakikatnya pembelajaran karya sastra ini adalah memperkenalkan kepada siswa tentang nilai-nilai yang terkandung yang terdapat dalam karya sastra, yaitu untuk menghayati pengalaman yang disajikan dalam suatu karya sastra. Baik, selanjutnya ada metodologi penelitian. Pertama, objek penelitian. Objek penelitian yang saya pilih yaitu naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil karya Arifin Senur. Lalu sumber datanya, saya membutuhkan data dari seluruh teks yang ada di dalam naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil ini. Lalu untuk wujud datanya itu berupa kalimat, bukan dengan wujud datanya itu berupa dengan dialog yang lalu dideskripsikan
tapi tidak jadi wujud datanya saya menggunakan dialog-dialog yang kemudian saya deskripsikan. Lalu untuk teknik pengumpulan data, yang pertama saya harus membaca naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil ini. Lalu saya mencari tahu unsur ekstrinsik yang ada di dalam naskah drama ini. Selanjutnya saya mencatat poin-poin apa saja yang mengandung aspek sosial di dalam naskah drama ini. Lalu setelah itu saya baru menganalisis datanya seperti itu. Nah, teknik analisis datanya saya menggunakan teknik analisis data deskriptif, yaitu menggunakan kata-kata, tidak menggunakan angka. Nah, lalu yang terakhir adalah teknik hasil analisis, yaitu menggunakan teknik informal. Seperti tadi, saya menggunakan teknik informal ini hanya untuk menjabarkan dan menjelaskan saja, tidak menggunakan kata-kata, tidak menggunakan angka, seperti itu. Baik, kiranya itu presentasi penelitian saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Dewi Salsabila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.